Saudara-saudara, saya akan membacakan terlebih dahulu dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15, saudara-saudara, ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Saya bacakan dulu bagi kita ya. Dibacakan dalam versi terjemahan baru edisi yang kedua. Yohanes 15 ayat 9 hingga 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. I have made a decision, Kak. Saya udah buat keputusan, Kak. Saya memilih untuk menikahinya. Itu sebuah pesan pendek. Waktu itu belum ada Line dan yang lain-lainnya di SMS yang saya terima, saudara-saudara. Ini seorang perempuan, usianya kira-kira 21 tahun waktu itu. Masih cukup muda untuk menikah, bukan? 21 tahun. Lihat, bandingkan dengan Anda. Barangkali 31 juga masih sendiri ya. That's okay. Tapi yang membuat saya terkejut adalah saya kenal dia. Saya kenal siapa yang akan dinikahinya. Setidaknya 2 kali saudara-saudara saya membawa dia dibantu sahabatnya ke UGD. Pacarnya itu pernah mencekiknya, membantingnya, membuat dia masuk ke UGD. Saya untuk kedua kalinya pernah tuh mau diwawancarai LSM dan yang lainnya karena mereka tahu ada kekerasan belum dalam rumah tangga tapi dalam pacaran. Jadi Anda bayangkan seorang perempuan muda 21 tahun berpendidikan baik dari keluarga baik-baik memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang mengebus dia habis-habisan. 2 kali loh, saya aja yang bawa ke UGD 2 kali, belum temannya yang lain. Jadi saya membalas pesan singkat itu dengan bertanya, kenapa? Nggak ada pilihan lain. Lalu dia menjawab panjang, saudara-saudara, intinya dia mengatakan, siapa lagi di dunia ini yang mau mendampingi saya? Hidup saya itu udah rusak, Kak, sama dia. Kalau saya nggak nikah sama dia, saya nikah sama siapa? Jadi ya sama dia, Kak. Saya bilang ini resikonya nyawa loh, Nak, nyawamu loh, Nak, dan kamu masih 21 tahun. Umurmu masih panjang, perjalananmu masih panjang. Kamu bisa hidup sendiri, kamu bisa menemukan orang lain yang mengasihimu. Jalan tuh masih panjang. Kenapa ngambil keputusan ini? I have made my own decision, Kak. Saya sudah membuat keputusan saya sendiri. Kalau saya enggak sama dia, siapa yang mau mengasihi dan menerima saya? So, saudara-saudara, dia memutuskan untuk menikah. Dan saya agak terkejut ketika pernikahan itu kemudian juga lolos dalam proses konseling di gereja tertentu. Dan mereka diberkati di gereja. Saya shock, saya kaget, tapi saya tidak punya kuasa apapun.
Saya menjadi menyadari bahwa barangkali di dalam diri kita, saudara ya, itu ada semacam kebutuhan untuk disayangi, dikasihi, diterima apa adanya kita gitu. Nah kalau selama ini yang menerima saya cuma dia, ya saya berikan hidup saya untuk dia. Walaupun harganya adalah saya mau dipukulin, saya mau digebukin, saya mau dianiaya. Kadangkala dia berkata, saya memang pantas diperlakukan kayak gitu. Jadi dia butuh untuk dikasihi, citra dirinya udah hancur sedemikian rupa dan mengambil keputusan yang menurut saya membahayakan. Saya tahu semua orang butuh dikasihi. Saya tahu kita butuh diterima apa adanya kita dan dicintai. Dan di sisi yang lain saya juga ngerti saudara bahwa sebagian dari kita itu punya trauma dengan cinta. Anda dikebukin oleh orang tua Anda sendiri barangkali. Sebagian orang ditolak bahkan sejak lahir. Kenapa lahirnya perempuan bukan laki-laki? Atau sebaliknya kenapa laki-laki bukan perempuan? Sebagian hidup dalam perbandingan yang tidak kunjung habis. IP saya 3,8 Pak. Tapi kata mama papa saya itu belum bagus. Yang bagus kakak 4. Yang bagus adik 4. Itu kalau mereka ada nilai 5 mereka juga udah dapat sih Kak. Jadi waktu saya kasih ke papa IPK saya 4,8 mereka cuman taruh. Kakakmu 4. Adikmu itu yang lagi kuliah sementara juga 4. Kayak enggak ada harganya perjuangan saya. Saya capek apa yang bisa memuaskan mereka. Jadi kita setuju ya saudara-saudara ya. Baik Anda, berapapun usia Anda, apapun status pernikahan Anda, apapun yang Anda jalani, jauh di dalam diri ini kita merasa kita butuh orang yang tahu siapa kita, tapi juga menerima kita apa adanya. Bagi sebagian orang, kalaupun harganya harus dibayar dengan kerusakan hidupnya, kehancuran hidupnya, mereka akan mengatakan iya. Anda ingat enggak saudara, ada teman Anda yang dulu Anda kenal baik kan? Perilakunya baik, moralitasnya baik, suatu kali di dalam hidup mereka menjalani kehidupan yang 180 derajat berbalik. Hancur-hancuran Kak hidupnya Kak. Dia dulu pelayanan di gereja, sekarang ke gereja bahkan gak pernah. Dia dulu baca firman, banyak doa, sekarang banyak maksiat deh Kak. Kita mengenal orang-orang yang kemudian merasa bertemu dengan sosok yang ia cintai, yang mencintai, yang menerima dia dan at any cost dan apapun harganya dia bayar itu kan. Coba semua lihat ke depannya. Saya bisa baca pikiran Anda. Ya betul Kak, betul Pak, kita semua butuh dicintai. Betul Kak, kita semua ini terluka nih dari orang yang seharusnya mencintai tetapi gak mencintai. Dan Tuhan Yesus itu tahu banget saudara-saudara apa yang menjadi pergumulan manusia, apa yang menjadi pergumulan Anda dan saya. Tuh lihatin ya, perhatikan kalimat yang sangat sederhana tetapi dalam yang dia katakan di ayat yang ke-12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bentar, berhenti di sini kita bisa protes. Tuhan ini perintahmu yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya kami saling mengasihi. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak ngerti, saya bingung. Orang yang katanya mencintai saya, memanfaatkan saya, apakah saya harus mencintai dengan cara seperti itu? Saya nggak paham. Orang yang katanya mencintai saya, melukai saya nggak ngerti. Seperti apa sih? Seperti orang tua. Oh Tuhan, kamu nggak tahu ya? Banyak loh kasus anak dilecehkan oleh papa mama mereka sendiri loh.
Kamu nggak ngerti ya Tuhan apa yang terjadi di dalam dunia yang begitu jahat ini. Makanya kemudian Kristus mengatakan kalimat ini saudara-saudara. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Referensinya bukan kasih yang kau alami, yang saya alami, yang terjadi di dunia ini. Tetapi kasih yang dia tunjukkan, yang Kristus tunjukkan kepada kita. Seperti aku telah mengasihi kamu. Oh, di titik ini kita juga bisa protes. Sebentar, Tuhan Yesus sebentar, sabar. Kamu berkata kamu telah mengasihi aku, telah mengasihi kami. Tuhan ingat si X gak? Itu mantan saya tuh. Tuhan pernah dengar kan dia bilang dia mencintai saya kan? Tetapi setelah dia dapatkan apa yang dia mau, kesucian saya, dia pergi itu Tuhan. Tuhan tahu gak si Y, mama, mami di rumah. Tuhan ngerti kan? Dari kecil dia ngomong, dia sayang sama saya, dia sayang sama saya. Toh dia pergi kok, dia hidup bersama laki-laki lain kok. Bentar Tuhan, kalau kamu bilang kamu mencintaiku, aku udah cukup dewasa untuk gak nerima kata-kata. Aku mau bukti. Barangkali ini yang bergejolak di dalam pikiran kita bukan. Aku butuh bukti. Karena itu Kristus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan itu menunjuk apa yang Kristus lakukan. Dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bagi Anda dan saya. Dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bagian Alkitab yang lain mengatakan Kristus mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Berapa banyak sih saudara-saudara orang mau mati untuk orang yang berdosa gitu ya. Jadi misalnya nih tahu-tahu di depan ada kejadian yang maling digebukin di situ saudara. Di depan gereja. Berapa banyak dari Anda yang berkata, Pak, jangan bunuh dia Pak, bunuh saya aja Pak. Berapa banyak yang lebih akan berkata, Pak, stop Pak. Kenapa? Saya mau ikutan mukul. Saudara bayangkan Alkitab mengatakan bahwa Kristus mati bagi kita sahabat-sahabatnya ketika kita masih berdosa. Oh, saya tuh terus kemarus nggak habis pikir gini loh. Kalau dia sang firman yang menjadi manusia itu, bisa nggak sih dia pakai cara lain saja untuk mengatakan I love you. Misalnya dia pakai tulisan di langit gitu ya, tiba-tiba ada suara jeng 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 jeng, semua perhatian tertuju ke atas. Biar gitu langsung ada tulisan I love you full. TYC Tuhan Yesus Kristus. Kita langsung ambil HP kita. Keren. Sekali lagi dong. Atau bisa enggak dia pakai cara yang lebih spektakuler lagi. Kalau tulisan dari awan barangkali kebetulan sekarang ada suara gegap gempita. Jeng 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 jeng. Duer. Lalu malaikat-malaikat salto seperti penari di pertandingan basket membentuk koreografi. I love you. Wow. Barangkali kalau dia melakukannya, kita pun akan berkata, ya I love you tapi LDR. Tuhan gak tahu pengalaman saya, pacar saya bilang I love you saben hari jalan sama orang lain. Buat apa cinta yang LDR Tuhan? Kata-kata manis kayak gitu Tuhan gak ngerti tuh mantan saya. Oh itu jagonya Tuhan. Tapi jauh LDR. Lu doang relationship. Buat apa? Tuhan tuh ngerti keraguan manusia. Barangkali Tuhan juga ngerti ketidaklayakan kita. Ya kamu bilang I love you kan tapi kamu tetap di sana. Karena itu dia turun menjadi manusia. Dan tidak di tahta dia berkata I love you.
Tetapi sebagai hamba yang mati dan mati di atas kayu salib, dia berkata, aku mengasihimu. Dia terluka loh saudara-saudara. Dia disendirian. Dia terpisahkan dari orang lain. Orang tuh kalau menderita, dia susah mengasihi. Orang kalau menderita secara fisik, secara psikologis, dia susah mengasihi orang lain. Saya pernah tuh di perempatan situ ya. Kan saya bawa bekal makan habis rapat dari gereja kan, 2 kardus kan. Di lampu merah saya berhenti, saya panggil seorang anak, "Dek, makanan Dek." Dia datang saudara, dan saya ulurkan 2 langsung. Dia terima dengan gembira, tapi sebelum jendela itu saya tutup, tiba-tiba datang yang lebih besar, anak itu ditendang, diambil. Gak usah, buat saya aja. Saya juga belum makan. Orang menderita gimana dia bisa mengasihi orang lain. Orang menderita gimana dia bisa peduli sama orang lain. Orang setengah mati di atas kayu salib karena penderitaan. Biasanya kan yang muncul hanyalah cemoohan, keluhan, makian. Sampai orang tua kalau mau lewat, bawa anak kecil, dia tutup mata anak kecil itu, dia tutup telinganya. Jangan dengar nak, kamu akan dengar kata-kata paling kotor. Tetapi di atas kayu salib itu dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan cuma dia yang di dalam penderitaannya masih mencintai, menerima kita apa adanya. Cuma dia. Cuma dia. Dan kalaupun hanya ada satu kamu di dalam dunia ini, dia tetap akan melakukannya. Lama nih nggak ada SMS nih, jadi saya kirim SMS ke perempuan itu. 2 tahunan habis dia married. Gimana kabarnya? Udah punya anak belum? Send. SMS zaman dulu ya saudara-saudara, pendek kan. 3-4 hari kemudian ada jawaban, maaf ini siapa ya? Aduh, saya feelingnya gak enak. Tapi zaman dulu kita masih mikir gini saudara, orang itu bisa nomornya dijual, terus orang beli nomor second, bisa. Karena nomor waktu itu kan jarang ya. Jadi kadang nomor itu harganya 350.000, 500.000 untuk nomor baru. Serius ini. Gitu. Jadi saya pikir nomornya dijual ya orang lain ya. Saya Pendeta Wahyu Pramudia, nama ini teman saya. Terus dijawab, ya dia pernah cerita tentang bapak, saya sahabatnya, nomornya sekarang saya pegang. Oke, dia di mana? Zaman itu nggak ada konversasi chat pakai bahasa hieroglif, pakai emoticon gitu, nggak ada saudara ya. Kita nggak kenal itu gitu. Kalau zaman sekarang kan kayaknya peradabannya mundur, nggak pakai huruf tapi pakai emoticon, pakai apa gitu ya. Kayak zaman Mesir dengan hieroglifnya. Jadi dia jawab, Pak, saya nangis dulu, boleh nggak? Oh boleh. Lalu dia ngomong dia udah meninggal. Bapak nggak dengar kabarnya? Enggak. Di tangan suami. Mimpi buruk saya jadi kenyataan. Terngiang kata-kata, saya ini udah hancur Pak. Siapa yang bisa mengasihi saya selain dia? Kalaupun harganya adalah saya dipukulin, dikepukin, saya bayar. Harganya adalah nyawanya. Saudara, ketika Kristus berkata bahwa dia mati bagi kita sahabat-sahabatnya, dia menunjukkan kasih yang seperti apa. Perintahnya adalah kita mesti mengasihi orang lain dengan cara yang seperti itu.
diajari, dikasih pengalaman. Sebuah kasih yang tak bersyarat. Sebuah kasih yang kayak bahasa lagu tadi, reckless love. Meninggalkan yang 99, mencari yang satu. Agar kita ngerasakan anugerah itu kayak apa. Dan bisa memperlakukan orang lain. Bukan dari pengalaman buruk kita. Tapi dari pengalaman anugerah itu. Supaya Anda dan saya menghadirkan sebuah kasih yang dunia ini enggak kenal kecuali lewat hidup kita. Seorang teman membagikan ceritanya di media sosial. Barangkali Anda pernah melihatnya atau belum. Seorang aktivis gereja dan dia mesti menerima kenyataan pahit bahwa papahnya dibunuh orang lain. Dibunuh. Jadi dia mengatakan pada suatu kesempatan pertemuan, dia punya kesempatan untuk bicara dengan orang yang membunuh papahnya. Ditemani beberapa orang, dia mendekati pria itu di sebuah ruang di lembaga permasyarakatan. Beberapa orang yang khawatir bisa terjadi hal yang di luar dugaan. Dia tatap membunuh ayahnya. Dia gak bisa menahan emosinya, memorinya, kenangannya, air matanya. Dan kemudian dia mendekati pembunuh ayahnya itu. Dan berkata, kamu tahu siapa saya? Saya adalah anak dari orang tua pria yang kau bunuh. Saya memastikan kamu tahu siapa saya. Dan saya mau memastikan kamu tahu. Dia memeluk pria itu dan berkata, aku memaafkanmu. Itu bukan kisah pertama yang saya dengar. Ada kisah juga tentang Ade Sarah, Anda bisa googling nanti, yang dibunuh oleh mantan pacarnya dengan pacarnya yang baru. Dan orang tua Ade Sarah ini, anggota salah satu GKI, di tiap persidangan pembunuhan anaknya datang. Dan Anda tahu apa yang dia bawa, air mineral dan roti bagi dua remaja pemuda yang membunuh anaknya. Semua geleng-geleng dan berkata, ini cinta macam apa? Ini anak tunggal, dia pasti kehilangan anaknya. Dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacarnya yang baru dan jadi kasus yang besar. Tetapi inilah orang-orang yang sudah diubah oleh kasih yang datang dari surga itu. Dia membawa ke dunia kasih yang gak dikenal dunia. Anda pernah membaca tentang penembakan Paus Yohanes II? Ketika dia dalam pengawalan yang ketat ditembak dan berada dalam kondisi yang kritis. Namun terselamatkan. Dan ada satu waktu Paus yang menjadi tokoh besar gereja Katolik itu menemui pembunuhnya, penembaknya di penjara dan memaafkannya. Dan kelak kemudian penembaknya itu bertobat dan mengikut Kristus. Dunia ini hanya bisa diubahkan oleh kasih yang sama yang Kristus tunjukkan yang telah mengubah hidup kita. Dan kasih yang seperti itu satu-satunya yang bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa.
Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, agar barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sepanjang hidup kami terluka dalam hal yang terkait dengan cinta dan sayang. Kami tidak percaya, kami kecewa dan pahit. Karena itu Engkau Kristus, Engkau datang ke dunia memberikan hidup-Mu bagi kami, agar kami merasakan kasih penerimaan di tengah segala kehancuran kami. Dan kasih itu yang kami bawa ke dunia ini. Kasih yang asing, gak dikenal oleh dunia ini. Tapi satu-satunya kasih yang mengubah dunia ini. Sebagaimana kasih itu mengubah kami terlebih dahulu.